Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Hadratul muhtaramin, para alim, ulama, para kiai, penyayi, bi sepuh wajib sepuh dusun ingkang tansah kita taati, ingkang tansah kita bektosi. Dumateng para hadirin hadirat, dumateng para adik-adik remaja masjid At-Taqwa ingkang kawula hormati dan saya sayangi, tidak lupa yang membawa adik yang masih kecil pun itu juga saya sayangi. Marilah yang pertama kali kita panjatkan rasa syukur kita dumateng saudara Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan kalimat tahmid sareng-sareng alhamdulillahirabbil alamin. Saat sore niki kita bermuajahat malih, bertemu kembali dalam halaqah insyaallah penuh barokah dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Nanti pangajar mugi-mugi nikmat yang Allah berikan kepada kita ini senantiasa diwujudkan min hadhihi sa'ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Mugi-mugi sholawat tuwin dipun jawab wau estu-estu kita dipun akenana dipun caket dados umat Kanjeng Nabi sing sregep maos sholawat. Mugi-mugi kita termasuk hamba-Nya Allah umat Kanjeng Nabi yang nanti berhak mendapatkan syafaatipun Kanjeng Nabi wonten ing yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah pada kesempatan selanten iki kita masih bersama dalam halaqah 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan, dan ini adalah di akhir dari halaqah kita insyaallah. Jadi kula dipun paringi amanah untuk membahas masalah zakat, khususnya adalah zakat fitrah. Para hadirin hadirat, ini berkaitan tentang rukun Islam. Rukun Islam yang ketiga ini menika zakat. Zakat fitrah. Pramila kita perlu mengerti zakat itu kan nama secara bahasa tumbuh, berkembang. Bisa tumbuh berarti berkembang. Nah, istilahan syar'i nggih menika yang berkaitan dengan penyebutan sebuah napa niku harta yang dikeluarkan. Harta yang dikeluarkan dari harta tertentu gitu, dengan tata cara tertentu dan diberikan kepada taifah tertentu yang dikhususkan. Taifah di sini maksudnya adalah panutan bagian atau cabang-cabang mereka yang berhak untuk mendapatkan zakat itu disebutkan dalam Al-Quran untuk 8. Jadi ini harta yang diberikan atau yang harus dikeluarkan dengan tata cara tertentu kemudian untuk diberikan kepada para penerima yang dikhususkan di dalam Al-Quran. Nah, secara hukum napa niku hukumipun zakat inggih menika wajib. Nah, jadi setiap yang dimaksud dengan zakat fitrah adalah yang harus kita keluarkan itu ketika kita manggihi antawisipun inggih menika bulan Ramadan dan Syawal. Artosipun daspundi ketika seseorang itu baik segala umur segala usia kok manggihi bulan Ramadan, kita manggihi bulan Ramadan kemudian akhir bulan Ramadan masuk ke bulan Syawal, maka itu termasuk harus atau diwajibkan untuk membayar zakat al-fitri, yaitu zakat fitrah. Syaratnya apa? Syaratnya adalah orangnya beragama Islam, kemudian
Nggih menika guru Syamsi akhiri syahri Ramadan. Menangi surupe srengenge di akhir bulan Ramadan. Maknane pasti kalau surup srengenge masuk bulan Syawal. Jadi pas kae mengke kita niku berbuka puasa niku kita sudah memasuki awal bulan Syawal. Kalau itu cadung kalau sampai di apa ya sudah kelihatan hilal maka niku diwastani sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi niku. Posoni yo ketika kita sudah weruh kalau jenenge anak bulan. Bukan bulan mana ya, anak bulan sebutan dari bulan hilal. Berbuka ketika kamu sudah melihat anak bulan hilal. Tidak sing jenenge hilal. Jadi orang mah digulai kok sore. Digulai dikeker karo wong Indonesia, terutama badan yang melihat bulan, badan rukyah. Nomor 3 napa? Wujudul fadli. Duwe kelebihan utun. Kelebihan makanan pokok untuk dirinya dan untuk keluarganya di hari itu, di hari Syawal. Makanya kalau kita punya kelebihan berarti kita itu diwajibkan untuk membayar zakat fitrah. Belas ra duwe apa-apa, ora wajib bayar fitrah. Itu malah dibayari fitrah. Orang yang termasuk menerima zakat fitrah. Jadi kan simpel mawon. Jadi kita itu sebetulnya di dalam agama Islam itu lek duwe nguwai, lek ra duwe itu malah diwehi. Mudah dengan zakat fitrah itu sendiri bermakna kalau numuwah atau nama berarti tumbuh ketika kita menzakati nafsi kita untuk diri kita, bermakna kita itu sebetulnya membersihkan jiwa-jiwa kita, diri-diri kita dari kotoran dosa. Kemudian yang kita berikan itu berupa makanan kekuatan atau makanan pokoknya satu tempat tertentu di negara tertentu, itu berarti nanti akan membantu kesusahan orang yang membutuhkan. Ada hubungan sosial, saling menyayangi antara sesama manusia. Kalau di bulan puasa kita kan siang, poso itu hablum minallah. Khususnya adalah puasanya itu sendiri adalah wasiamuli. Kalau terangkan pada kesempatan saat ini bahwa puasa itu adalah untuk Allah, niatnya adalah khusus untuk Allah. Allah sendiri yang akan memberikan pahala. Makanya untuk amalia-amalia kita di bulan Ramadan khususnya puasa itu benar-benar hablum minallah, hubungan kita dengan Allah. Nah, kalau kita zakat atau fitri itu termasuk juga hubungan dengan manusia. Kita itu dimaknai untuk melakukan sebuah amalia, yaitu amalia wajib zakat fitrah, tetapi memiliki makna bahwa kita itu harus berbagi kepada sesama yang membutuhkan, terutama penerima dari zakat itu ada 8 dalam ayat innamas shadaqatu lil fuqara'i ila akhirih. Siapa? Shadaqah lil fuqara, para fakir miskin. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Terus kemudian wal amilina, termasuk amil. Tentu amil di sini bukan amil para sukarelawan yang tersebar di semua tempat. Bahkan di sekolah-sekolah sekarang ada yang namanya zakat fitrah dibayarkan di sekolah. Zakat fitrah dibayarkan di sekolah. Besarannya berapa zakat fitrahnya? Enten sing masani 2,5 on. 2,5 kilo. Berarti kan pinten niku? 25 on. 25 on berarti pas. Kemudian sampai 2,7. Jadi 2,5 kilo 2,5 kalau 2 kilo muncul 7 on, atau melebihkan dengan apa niku harapan untuk kehati-hatian. Lah itu sekarang marak bahwasanya membayar zakat bisa digunakan dengan uang, artinya diganti dengan uang. Itu praktiknya gimana? Kalau di wong nah ya, kita punya ajunan dan kita itu ikut para ulama.
kita ikut para ulama bahwasanya sudah ada keterangan-keterangan bahwasanya untuk ulama Syafi'iyah, itu ada dasarnya tidak memperbolehkan membayar zakat dengan uang. Loh, ini kok gak oleh? Tetapi ada cara-cara yang itu termasuk syar'i. Dengan cara apa? Uang yang kita bayarkan untuk membayar zakat itu nanti tetap akan diberikan beras. Namanya utun. Nah, kan wujudul fadli min kuti nafsihi wa kuti nyali. Kan utun, bukan tulusun. Utun itu kan makanan kekuatan sing menjadi makanan pokok negara kita. Beras, gitu. Makan beras atau makan sego? Iya, pokoknya beras itu mau dimasak jadi sego. Saya tidak makan uang, tapi makan nasi. Makanya uang itu akan diwujudkan menjadi beras, dibelikan yang namanya nasi atau beras. Itu nasinya ya, berasnya. Sejumlah berapa? Ya tetap 2,5. Jadi antara itu 2,5 sampai 2,7. Nah, mungkin praktek-praktek yang harus diingatkan kalau itu tidak benar. Itu praktek yang seperti ini. Nah, kalau membayar dengan uang, sejumlah uang mungkin uangnya berapa ya? Kalau 1 kilonya 8.400 misalnya, beras sepuluh beras. Itu kali 2 berarti kan 16.800 ditambah setengah lagi berarti 21.000 sekitar itu ya. Misalkan 21.000. Sementara yang mengelola ini adalah pengelola bukan amil yang ditunjuk oleh suatu negara. Jadi amil-amilan. Berarti ya kita sukarelawan tapi kita menyebutnya amil. Pada umumnya kita sebutnya juga amil. Tetapi mereka tidak memiliki hak bagian daripada zakat al-fitri karena bukan amil yang ditunjuk oleh negara. Lalu bagaimana operasionalnya? Bahkan cara beli plastiknya lo bingung. Dari mana plastik? Kalau ada yang sukarela dikasihlah plastik. Kalau tidak ada bagaimana? Misalkan disepakati untuk membayar fitrahnya dengan sejumlah yang sudah diterangkan dan jelas di mana-mana sudah paham bahwa 2,5 kilo atau 2,7 atau membayar uang sekitar misalkan 25.000. Nah ternyata sudah dibayarkan. Nanti kalau membayar dengan sejumlah beras sekian kilo dan boleh dengan uang dengan sejumlah ini, nanti akan diberikan beras yang menentukan panitia. Nah setelah diberikan beras ternyata masih ada sisa mungkin 21.000 ya dengan jumlah tadi. Nah, sisanya itu bisa digunakan untuk operasional, bukan mengambil dari zakat itu sendiri tidak, tetapi benar-benar harus diberikan zakat kepada beras yang harus dibayarkan. Nah, prakteknya kan kadang-kadang itu bayar uang kemudian diberikan beras tapi bukan beras miliknya panitia. Kadang-kadang itu gadane tiang nembe sing nembe nang zakat. Iku politik itu zakat. Sudah zakat, nek wong zakat misalnya. Nek zakat berupa beras. Kemudian ada orang yang mau membayar zakat dengan uang. Akhirnya diambilkan dengan beras zakatnya wong mau. Niku paham apa betul? Betul paham. Itu zakat yang harus kita bagikan kalau kita sebagai fasilitator amil yang bukan dipilih negara. Ngomongnya sih nek negara wis paham. Sing negara sudah pengecualian milik negara. Jadi badan zakat yang milik negara itu sudah bersertifikat. Beda lagi sing tak baris sing iki. Untuk pengetahuan kita biar kita itu hati-hati. Itu jangan diambilkan dari beras itu kemudian dijual. Ini sama beli ya, tapi beras dipastikan jumlahnya juga sudah tertentu dengan nominal zakat fitrah dengan beras. Dan itu salah. Harusnya bagaimana? Panitia menyediakan beras tersendiri untuk siap-siap kalau dijual belikan. Ya, jadi situ ada untuk jual beli malah ada untuk jual beli. Berarti ada bagi nih, makanya bagi tadi badinya 4.000 ternyata setelah belikan beras kok sisa ya.
Ya, sisanya buat beli itu tadi plastik itu. Jadi kita kalau membahas tentang amil-amil yang di sekitar kita itu yang rata-rata tidak ada lisensi atau surat keputusan dari negara, nggak punya surat izin, berarti kan kita termasuk sukarela. Jadi caranya seperti itu. Ya, sekolah ada ini plastik untuk memadai tadi. Nah, kalau sistem jual beli bagaimana? Biasanya yang mengadakan nyun sewu itu kan di masjid ya. Kalau di masjid itu diupayakan jangan sampai mengadakan transaksi apapun termasuk jual beli. Makanya masjid itu satu yang sakral. Kalau dia kudu ngerti, masjid itu tak kena tinggi. Gua tiga seordinan. Masjid jangan deh, jangan seordinan di masjid. Meskipun itu kebutuhan masjid. Misalkan ada jenis niki nyun sewu iki sepele. Itu lampu, ada bakul bakul lampu aja terus kita belinya di masjid. Di sini transaksi pakai uang masjid dan seterusnya untuk memaksakan masjid, itu yang tidak tepat. Itu harus menghindari atau nyiasati tempat, pokoknya jangan di masjid, boleh latari, boleh atau di mana. Kalau kita punya madrasah, nanti transaksi jual belinya zakat fitrah tadi, beras yang dibeli untuk dizakatkan nanti ya di sana bisa. Kemudian dikelola juga di sana atas nama masjid. Yang penting bukan masjid secara fisiknya. Kalau masjid secara fisiknya itu sakral semuanya. Bahkan orang yang punya kedatangan bulan naik astronot itu, para wanita kan tidak bisa untuk masuk masjid. Itu sucinya masjid seperti itu. Berarti termasuk ada unsur jual belinya harus dihindarkan untuk ditempatkan di masjid. Waktunya semakin tepat. Itu berkaitan dengan zakat ya. Kemudian ada lagi, lalu zakat itu selain ke-8 itu paham ya? Fakir miskin, kemudian fakir miskin, fuqara wal masakin, kemudian untuk ghorimin atau orang yang berhutang, kemudian ibnu sabil, fisabilillah, dan jumlahnya 8 itu. Anak jalan itu orang yang dalam perjalanan dalam rangka untuk kebaikan. Ini kebaikan. Boleh santri juga dalam rangka kebaikan. Anak yang masih menempuh perjalanan, dia masih belum pulang ke rumahnya. Kemudian fisabilillah, orang yang jihad fisabilillah itu perang di jalan Allah. Ada pendapat yang menyatakan apakah ustadz itu, ini pendapat yang umum gitu, termasuk fisabilillah. Ada yang berpendapat, tapi ini sangat kecil sekali. Itu termasuk fisabilillah. Tapi lebih amannya daripada keliru ya, kita ambil yang pendapat yang umum itu termasuk ustadz, kiai itu tidak termasuk fisabilillah. Tapi ada yang membolehkan, makanya kayak yang mulai yura apa digawe. Yang penting fikih itu jangan kaku, nanti tidak kaku, karena kita saja dikenalkan ada 4 madhab, gitu, 4 madhab. Jadi kadang kita tidak harus kaku karena apa? Karena ada yang membolehkan. Lalu berkaitan dengan akan datangnya bulan Syawal sekarang, kita mengambil makna setelah 1 bulan penuh kita beribadah, kemudian kita ditempa dengan amaliyah-amaliyah yang kadang-kadang memang tidak kita lakukan selain bulan Ramadan. Ya mungkin ada di antara kita yang sergap juga, seperti tadaris Quran, dilihat di bulan Ramadan jadi sergap, bulan Ramadan tambah sergap, maka dia adalah orang-orang yang mendapatkan keberuntungan, karena sebelum bulan Ramadan dia biasa-biasa saja, begitu bulan Ramadan semakin semangat. Ada yang sebelumnya tidak ada yang namanya qiyamul lail tarawih, adanya di bulan suci Ramadan. Bukan berarti nanti setelah bulan Ramadan kita boleh tarawih, kita akan mempertahankan kebaikan-kebaikan di bulan suci Ramadan, tidak, karena sholat tarawih adanya hanya di bulan suci Ramadan. Maka makna yang harus kita ambil yaitu amaliyah ibadah yang kita sudah kuatkan dan kita sudah
kukukan yang ada di bulan suci Ramadan tentang amalia apapun seperti sholat malam, tahajud, kemudian membaca Al-Quran, alangkah indahnya. Itu setelah bulan suci Ramadan berlalu, marilah kita tetap laksanakan dan kita tetap jadikan sebuah amalia rutin harian. Kalau tidak di masjid karena tidak pakai speaker lagi terus menjadi tidak semangat, jangan. Tetapi di rumah-rumah kita masih bisa mengaji, di kamar kita, di musola kecil kita di rumah, atau di sela-sela setiap kali habis sholat. Artinya setelah sholat kita baca Al-Quran, itu masih bisa. Jadi tidak menjadi alasan semangatnya karena speaker, semangatnya karena berjamaah, tidak, tetapi kita tetap akan harus berusaha semaksimal mungkin. Karena kalau ibadah kita karena Ramadan, ibadah itu karena Ramadan, soalnya Ramadan harus berlalu, berarti kan ikut berlalu. Jadi kok harusnya ya wis bar. Kemudian tahajudnya ya wis bar karena Ramadannya telah berlalu. Tapi kalau ibadah kita bulan Ramadan ini karena Allah, maka Ramadan akan berlalu, tetapi kebaikan ibadah kita tidak akan menjadi berlalu dengan berlalunya bulan Ramadan. Justru karena kita sudah berlatih di bulan Ramadan ini dengan tempat amalia ibadah, justru dengan kita itu sudah berlatih di bulan suci Ramadan ini menjadi kita mudah bagaimana? Mudah untuk mengamalkan di luar bulan Ramadan. Saya yakin di bulan Ramadan kalau perasaan mesti mikir, gila mungkin. Kalau sampai ngawur ya berarti karena bedanya kalau lihatnya bulan suci Ramadan. Yuk ojo rasan, iki poso lho sampai batal lho yuk. Gitu. Lah terus bulan suci Ramadan sudah akan berlalu, bulan Syawal kita buka kembali rasan-rasan. Apa ya terus ngono? Mboten, justru di bulan suci Ramadan berlalu, kemudian bulan Syawal akan kita sedang besok itu menjadi kita mudah untuk mawas diri, menjadi kita mudah untuk membentengi dari bisikan-bisikan setan rupanya ngajak adu-adu, ngajak rasan. Insya Allah ngoten kalau kita benar-benar di bulan suci Ramadan ibadahnya karena Allah, maka bulan Ramadan akan berlalu, ibadah kita pun tidak akan ikut berlalu. Habul minallah sudah kita laksanakan di bulan suci Ramadan, maka di bulan Syawal nanti kita bersama-sama untuk melebani, untuk saling memaafkan kalau kita punya kesalahan sesama anak Adam sebagai hakul Adam. Kalau yakin setiap orang yang berinteraksi, baik itu 1 detik atau 2 detik, itu pasti memiliki hak antara sesama Adam. Soalnya kok pas ketemu 1 detik itu awake mencet karo kancane. Ngono iki dadi perkara. Jadi dosa melarani atine sesama. Padahal cuma 1 detik, apalagi kita berhari-hari berinteraksi ngeten iki menjadi kita apa? Harus mawas diri. Pasti di dalam kita bersilaturahmi, kita bermuamalah ada kesalahan baik yang sengaja maupun tidak sengaja. Malah tidak sengaja kadang nyelempet lagi. Terus kita merasa tidak punya salah, itu sangat berbahaya. Mari cara melebarkannya, cara untuk saling memaafkannya kita galakkan, namanya wasilul arham, yaitu bersilaturahim dan saling memaafkan. Silaturahim saling memaafkan. Lek perlu diucapkan ya diucapkan. Kalau tidak perlu diucapkan jangan sampai diucapkan kesalahannya. Lek perlu diucapkan kalau ya kulino guyon. Aku kayak kelingan juga anu sampean. Jangan nih, aku juga kelompok yang buritan rumah tak juga tak masak. Ora apa-apa yo, aku sak ikhlasne kok. Aku ya sematur syukur sampean Ramadan mulai pahala aku. Tak masak kangge buka. Lah, nanti iki mboten napa-napa. Tetapi kalau tidak perlu diucapkan karena berbahaya, ya tidak harus diucapkan kesalahan kita. Misalkan kesalahannya terlalu besar untuk dimaafkan. Misalkan terlalu besar untuk dimaafkan itu ya sesuatu yang bahaya, tidak sampai ngomong. Lah sapi ini hilang, atau boleh sama sapi ini hilang.
Ternyata si nuntun sampai tak tuntun yang gede bodoh sapi. Lalu bodoh sampai dia sepuluh sapi ini sampai ke tak tunggu itu tadi itu motor dia mesti diamu. Sih nggak perlu diucapkan, jangan diucapkan. Ya itu muka-muka kayaknya kesalahan sing kaya menunggu mau ya. Kadang kita sesama tetangga ngeten iki, kita bareng urip bareng ngeten iki, kita saja berusaha jangan sampai menyakiti tetangga, menyakiti sesama, menyakiti sedulur. Apalagi sampai terjadi hal seperti itu. Justru kita malah yang melindungi. Kalau ada tetangga kita yang mau ada pencurian, kalau kita tahu kita sebagai hakul adami, ya kudu dibantu. Cuma langsung ukur berasa, bersyukur rasa. Nah itu termasuk yang tidak tepat. Bersilaturahim, saling memaafkan hingga kita itu akan dipandang oleh Allah, yaitu orang-orang yang kembali fitrah, kembali suci setelah dosa-dosa kita dilebur di bulan suci Ramadan, kemudian membayar fitrah ini dohiran wa batinan. Membayar fitrah itu sejatinya adalah membersihkan jiwa kita juga. Makanya Allah memanggil malaikat, ya malaikati, anni qad ja'altu sawabahum ala siyamihim wa ridhoya wa maghfirati. Jadi setelah bulan suci Ramadan terus kita bersilaturahim di bulan Syawal itu Allah dawuh nggone malaikat bahwasanya aku telah memberikan dan menjadikan ganjaran-ganjaran wong sing poso pada bulan suci Ramadan, dan aku telah ridho dan aku telah mengampuni dosa-dosa mereka. Oke, karena fadilahnya bulan suci Ramadan kita puasa itu diantaranya adalah ngampuni dosa yang dilakoni. Mudah-mudahan apa yang kita sudah laksanakan selama bulan suci Ramadan ini benar-benar dipandang dan dilihat oleh Allah menjadi suatu amalan-amalan yang ikhlas, yang menjadi amalan yang berhak untuk mendapatkan ganjaran, yaitu ganjaran yang Allah sebutkan wasyamuli wa ana ajzi bihi. Siam itu adalah ganjaran yang diberikan langsung oleh Allah, dan Allah sendiri yang memberikannya kepada orang yang berpuasa. Dan di bulan suci Syawal juga, di bulan yang penuh rahmat ini, nanti kita akan sedang bersama. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita semuanya kekuatan untuk saling memaafkan, untuk saling memberikan pintu maaf kepada sesama. Begitu besarnya kesalahan kita sesama umat manusia, tetapi tetap memiliki kebesaran hati untuk saling memaafkan. Jadi kita akan menjadi seperti bayi yang baru dilahirkan dari dua garbo ibunya. Bayi gak ada dosa, maka mudah-mudahan kita nanti juga seperti orang atau bayi yang dilahirkan yang tiada satu dosa apapun. Mewakili apa betul ini? Betul saya. Ya. Wes pulau mewakili diri pulau biasa, mungkin jadi tutup kali panitia. Masuk pulau dikongkon mewakili terus. Mewakili panitia. Wes dikongkon judulnya kudu ngene, kudu mana? Isi kon mewakili. Oke. Wes pulau paringi kata-kata penutup bagi pulau selama berinteraksi kalian panjenengan. Ada kekhilafan pulau pribadi sebagai manusia biasa yang banyak alasan nyuwun agungi pangapura saat nabipun nggih di ngapura nggih pantun tak tulis iki bunga melati indah menawan ditanam di dekat perapatan kurang pilih ya. Sampai jumpa lagi di Ramadan tahun depan, namun kenangan kita jangan pernah dilupakan. Cakep. Yang terakhir, ikan pari enak dipangan, dibuat kuah dicampur bakwan. Dengan berat hati aku mengatakan selamat berpisah wahai kawan di Ramadan tahun depan. Amin Allahumma amin. Saking Allah beliau menyampaikan pangapunten akhirul qaul ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kata Allah hingga sampai akan mengenai zakat kalian itu bisa ketemu manfaat dan berkah dalam kita sedaya.
dan kalau dari ikan babasa terus wakil saking kejaksana dia berbeli wonten kata dari tinggal mereka bukan kesempatan datang mana panjenengan sedaya kalau selaku wakil saking panitia nyuwun ngapunten ingkang sanesipun dan dalam nutup acara ini halakoh menika setunggal mugi kita diparingi umur yang panjang dan sehat. Amin amin. Sehingga kita sakit mengimbal oleh yang halakoh menika tahun berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Hatta nutup acara halakoh dinten menika kasuhan teman-teman panjenenganipun Ustaz Muhammad Yusuf Barakatuh Ibu. Moga ditungani ini dia ditungani tapi bukan ini doa menuju kegiatan kita. Mungkin Allah akan sahmani berkah ilmu berkah dunia dan akhirat. Jumatan kita sedaya ini doa wa syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Monggo sejenak ingkang khusyuk ben dulu si panitia niku sing babakan daharan nggih. Kita mantep nyembah Gusti Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya rabbal alamin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'. A'udzu bika min syarri ma sana'tu wa a'udzu bika min syarri ma sana'tu wa a'udzu bika min ni'matika 'alayya wa a'udzu bika min ghafiri fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma taqabbal salatana wa siyamana wa qiyamana wa qira'atana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa khushu'ana wa ta'budana wa tamim tashirana wa tadbirana wa ju'ana ya ilahal alamin wa ya khairan nasirin rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka husna siyam. Allahumma inna nas'aluka husnal qiyam. Allahumma inna nas'aluka husnaz zakah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wa rahmataka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Bismillahirrahmanirrahim.